Oke ya, semua ada ya. Jadi kita mulai dengan kata tadi ya, saya lanjut dengan kata amanah ya. Amanah itu jadi kata amanah ini artinya nanti di lapangan bisa kita pada saat briefing ya. Kalau dikatakan aman itu artinya bisa bersama-sama nanti menyampaikan arti amanah itu adalah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi kalau dibilang amanah, jawabannya itu kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Artinya apa? Yang pertama adalah nilai amanah insan BUMN tercermin dengan berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan. Ya. Jadi istilahnya bahasa perkataan dan perbuatan itu berlaku selaras lah bahasanya. Menjadi seorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab serta bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten. Mungkin kalau di lapangan, insya Allah mudah-mudahan sudah bisa diterapkan dan sudah berjalan ya. Artinya kalau misalnya terkait dengan komplain-komplain ya, itu kita sudah bisa langsung memberikan etika ya, sopan santun, greeting dan lain-lain ya. Lalu kalau ada transaksi khususnya kasir itu disampaikan ya, misalnya kalau ada kembalian yang dikembaliin, itu adalah satu amanah yang secara tidak langsung sudah berjalan di lapangan ya, termasuk laporan-laporan kalau petugas pengawas, tanpa kontrolernya, pengawasnya, IT-nya ya, kalau sudah diberikan tugas artinya sudah bisa melakukan amanah gitu. Amanahnya yaitu tadi ya, bertanggung jawab. Komitmen itu artinya continuous ya, kontinuitasnya itu berjalan. Kalau akuntabilitas artinya apa? Ya ini ya, kejujuran apa istilahnya, performnya lah yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya. Jujur, disiplin ya salah satunya itulah. Ya, jadi dengan core value ini diharapkan kita di lapangan bisa melakukan praktek-prakteknya. Dan ini setiap briefing disampaikan. Jadi kalau dibilang amanah, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ya, artinya adalah seperti itu intinya gitu. Lalu setelah amanah kompeten ya. Kompeten itu artinya the right man and the right place. Ya, artinya orang yang cocok dan sesuai di tempat yang cocok ya. Jadi kalau kita menempatkan misalnya petugas IT karena dia kompeten di bidang itu. Kita menempatkan bidang petugas administrasi, artinya kita pegawai tersebut sudah kompeten. Kalau pada saat berjalan tidak kompeten, bagaimana? Maka kita evaluasi. Evaluasi itu ya bisa dipindahkan, dimutasikan. Mungkin dia orangnya baik, tapi tidak bisa menjalankan ya dari skillnya, keterampilannya, sehingga dia dikatakan tidak kompeten. Dan ini kita berharap di lapangan tim-tim yang sudah terpilih dan ditunjuk dan sudah diberikan fungsi dan jabatan serta job desk-nya, ya kami berharap selain amanah menjaga hal tugas dan job desk tersebut, juga kompeten ya, artinya benar-benar menjalankan lah kompetisi dia dan bisa bersaing ya dengan kompetitor lain. Misalnya gini, dulu atau operator lain itu bisa greeting di lapangan, ada namanya melayani dengan hati, ada yang salam dewa, salam dewi dan lain-lain ya, artinya itu bisa kompetensinya ada di sana untuk melakukan kepada pengguna jasa ya, jadi kompetensi harus bisa begitu, termasuk sistemnya ya, bisa memberikan tenaga IT kita ya terkait dengan skillnya, termasuk CPC-nya atau Carpark Controller-nya. CPC-nya apa nih kira-kira kompetensinya?
Yang pertama adalah dia mampu dan melihat secara operasional pengelolaan parkir secara keseluruhan. Itu kompetensinya. Apa saja yang ada di dalam kompetensi parkir itu? Salah satunya adalah pertama mengelola SDM, mengatur plottingan, mengatur schedule. Nah, itu kompetensi dari si CPC bisa mengatur itu semua, ya kan? Lalu mengawasi secara pendapatannya sudah benar, melihat sistemnya sudah berjalan dengan baik. Nah, kompetensi itu yang akan kita lihat dan mudah-mudahan yang saat ini sudah bisa membuktikan bahwa kalian berpotensi atau berkompetensi yang saat ini sekarang. Ini kan para CPC dan APC ya. Saya harap ini semuanya sudah punya kompetensi. Apa aja selain itu? Selain itu apa? Komunikasi, skill, mampu dalam berkomunikasi dengan baik. Dengan siapa saja? Semua. Dengan stakeholder kita, dengan induk usaha kita, dengan stakeholder yang ada di bandara, ya, seperti apa, imigrasi kah, bea cukai kah, dengan yang lain-lain itu termasuk ya kompetensinya. Para tres ngomong udah kayak patung aja gue ngomong. Apa sih? Ya, jadi kompetensi itu, ya, kompetensi itu salah satunya itu CPC gitu kan, Carpark Controller yang bertanggung jawab terhadap lokasi yang ada di lapangan. Komunikasi tadi kan, berkomunikasi dengan siapa aja, salah satunya stakeholder. Yang terakhir adalah ke pengguna jasa. Kalau misalnya terjadi komplain kepada dari pengguna jasa, itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dan melayani dengan baik. Itu kompeten yang ada di Carpark Controller kita. Dan harus kita ya berharap lah, artinya kalau dari definisi kan profesional, artinya kalian ditempatkan di sana, artinya sudah bisa mewakili kami di kantor pusat sebagai profesionalisme dalam pimpinan cabang khususnya di pengelolaan parkir. Yang saya kumpul yang di sini kan adalah penanggung jawab ya PIC ya, personal in charge atau penanggung jawab operasional parkir secara keseluruhan di cabang masing-masing. Pak Teguh ada di BSA, ya. Pak Rian ada di Pak Teguh, ya. Pak Hatta dan timnya ada di Banyuwangi, ya. Pak Andi ada di Lampung. Nah, jadi tim-tim ya, tim-tim yang ada di yang saya sebut tadi itu adalah ya tadi kompeten, harus profesional, harus fokus kepada pelayanan pelanggan, pelayanan memuaskan, unggul, excellent, dan smart. Ya, unggul itu artinya ya kita harus lebih unggulan daripada operator yang lain. Excellent ya harus kita lebih terbaik ya, lebih sempurna dari yang operator lain. Smart itu pintar dari yang operator lain. Apa-apa saja yaitu tadi ya. Ya, jadi kompeten tadi. Kalian dipilih untuk bisa mewakili itu semua. Pak, kalau seandainya secara prakteknya ternyata kompetensi saya tuh kadang tidak berseberangan ya. Misalnya kami udah berusaha semaksimal mungkin Pak melayani, tapi karena fasilitasnya masih setengah-setengah atau masih kurang, maka secara pelayanan juga kurang memuaskan. Nah, itu kan sering terjadi seperti itu. Hal-hal yang seperti itu intinya gini, kalau itu tidak disebabkan karena pribadi kalian, jangan artinya core value kalian secara pribadi itu sudah baik, intinya gitu. Kalau hal itu terjadi, artinya apa? Berarti core value di kantor pusat yang penilaiannya kurang baik. Jadi artinya apa? Kesalahan core value itu di kantor pusat yang tidak baik. Tapi kalau kalian sudah kompeten artinya dalam pelayanan maksimal di lapangan, artinya kalian core value-nya itu udah 100% baik kita anggap.
Ya, jadi jangan merasa Pak fasilitas ini kurang Pak, kami udah gini-gini tapi tetap dikomplain. Artinya Pak, core value di kantor pusatnya yang kurang maksimal. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir atau maksudnya takut merasa kecewa atau dikecewakan secara pribadi ya. Kalian kan kalau secara PIC adalah secara pribadinya kompetensinya udah benar atau enggak. Jadi seperti itulah yang dikatakan kompetensi tadi. Lalu ada namanya harmonis. Ya, harmonis itu adalah kepedulian, care ya. Keberagaman juga dalam arti kata kita banyak beraneka ragam budaya dan lain-lain ya. Itu artinya harmonisasinya itu harus berjalan. Nah, kalau kalian sebagai Carpath controller, apa sih harmonisasinya itu seperti apa gitu? Ya, artinya kalian sudah bisa melakukan koordinasi aja itu udah termasuk harmonis ya. Artinya yang pertama harmonis kepada stakeholder yang ada di sana. Harmonis kepada induk usaha sebagai pemberi kerja kita. Di sana siapa? AP2. Kalau kalian hubungannya baik, tidak ada masalah, artinya apa? Angkasa Pura II juga kan merasa puas ya sebagai induk di sana, manajemennya. Ya. Lalu berkomunikasi dengan siapa aja harmonisnya kepada, nah kalian CPC itu harus bisa berharmonisasi dengan siapa? Yang pertama ya, yang pasti dengan komersil ya, komersilnya AP2 itu salah satu yang tiap hari harus yang kalian hadapi. Lalu kepada unit-unit lain itu apa? Seperti kelistrikan lah, kalau misalnya ada mati listrik ya kalian harus mampu melakukan koordinasi, ya kan? Lalu kepada siapa aja harmonisnya? Ya kepada IT terkait dengan sistem ya, terutama yang penting itu adalah listrik ya kalau sana ya, listrik, komersial, listrik. Kalau jaringan kan kita pegang sendiri ya, artinya kita bisa handle sendiri. Lalu kepada siapa aja? Kepada pihak berwajib, kepolisian. Kenapa tuh Pak? Karena kita ada beberapa hal yang berhubungan dengan kriminal. Misalnya ada terjadi pencurian, kehilangan dan lain-lain. Nah, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada unit tersebut ya. Polisian, bukan pengertian harmonisasi, Pak ini saya kasih duit ya Pak supaya harmonis ya. Itu bukan seperti itu ya. Kita berbuat baik, bertingkah baik, melayani dengan baik kepada yang tadi disebut tadi, itu udah termasuk usaha harmonisnya, harmonisasinya gitu ya. Jadi tidak semua hal itu diukur dengan uang ya. Artinya, wah saya harmonis Pak, bisa Pak asal dikasih dana uang untuk harmonisasi ya. Tidak semua bisa digitukan. Ada memang begitu, tapi kita enggak, itu oknum ya. Kalau kita berusaha bagaimana itu alamiah, artinya secara harmonisasinya itu secara alamiah, bukan secara karena ada sesuatu berjalan. Nah, itulah diperlukan kompetensi yang tadi kompetensinya, lalu untuk melakukan harmonisasi tadi, yaitu itulah, artinya kalian mampu untuk melakukan itu. Ya. Peduli itu apa? Contohnya kalau peduli misalnya ada hal-hal misalnya, Pak ini bargetnya sudah mulai soak-soak, Pak ini kacanya retak Pak, Pak ini kasirnya begini-begini, Pak sistemnya agak lemot atau gimana, Pak AP2-nya Pak lampunya kurang. Nah itu yang namanya care ya, melihat. Atau contoh misalnya apa, Pak itu dilihat tuh kasirnya di pos keluar banyak apa namanya struk berserakan. Itu salah satu peduli ya. Bukan mentang-mentang, oh ini mah tugas petugas kebersihan Pak, ini ada tugasnya. Ya itu berarti tidak care. Nah tidak care itu yang jadi masalah. Ya. Lalu loyal. Ya tadi ada akhlak tadi kan amanah, kompeten, harmonis, lalu loyal. Loyal itu artinya komitmen ya. Dedikasi, rela berkorban, kontribusinya apa. Ya, kalau loyal memang kadang-kadang selalu disandingkan dengan hak dan kewajiban. Biasanya begitu. Saya akan loyal, Pak, kalau hak saya dapat semua gitu kan. Atau saya akan loyal, Pak, kalau kantor juga loyal kepada saya. Dan lain-lain. Dan secara manusiawi itu bisa diterima lah. Tapi kalau secara penilaian struktur organisasi atau struktur induk perusahaan, ya kata loyal itu kalau cerita hak dan kewajiban itu semua udah diatur ya.
Sudah diatur dalam PKWT, kontrak kerja, dan lain-lain itu sudah diatur hak dan kewajiban. Tapi ada hal-hal yang sifatnya di luar itu yang kita anggap loyalitasnya dibutuhkan. Misalnya, ini Pak, jam bandara tutup operasional jam 8. Ternyata masih ada nih Pak sampai jam 9. Dibutuhkan loyalitas. Ya, loyalitas apa? Pak, ya udah kita lanjut 1 jam. Ya. Nah, masalah nanti haknya mendapatkan lembur dan lain-lain, itu silakan diajukan. Kalau itu memang haknya. Tapi kalau misalnya hanya sebulan cuma sekali 2 kali ya itulah namanya loyalitas, ya. Bisa dijadikan loyalitas. Dan itu menjadi value kepada pribadi kalian masing-masing. Nah, itulah namanya core value tadi. Jadi dianggap value pribadi itu menjadi suatu perwakilan atau kelengkapan dari core value perusahaan. Ya. Lalu ada namanya adaptif ya, adaptasi terkait dengan inovasi. Jadi kalau misalnya contoh kayak Mas Andi yang ada di Lampung kemarin, Pak, ini kita minta gini. Nah, itu namanya udah melaksanakan adaptif. Salah satunya udah melaksanakan adaptif. Adaptif itu adaptasi ya. Jadi, Pak, sistem kita tuh harusnya ada begini. Nah, itu adaptasi udah bisa dilakukan seperti itu. Nah, semua karena karakter lokasi beda-beda. Mungkin di bandara lain maunya begini, bandara yang lain maunya begini. Apalagi rumah sakit royal kan beda lagi, maunya begini. Nah, itu harus ada adaptif tadi. Ya. Selain itu ada inovasinya. Jadi bukannya sekedar mengadaptasi, tapi apa ya kira-kira saya mau melakukan suatu adaptasi, tapi apa ya inovasinya. Nah, begini ya. Salah satunya usul-usulan yang terkait dengan inovasi. Misalnya, Pak, contoh di Bengkulu ini kita baru buka lokasi, ya. Pak, ini pembatasnya perlunya pakai ini, Pak. Kalau dipakai ini sementara gimana? Dulu di lokasi mana yang saya pernah di Tanjung Pandan ya waktu kemarin, apa yang kita lakukan? Kun lama kita cat jadi baru gitu. Nah, itu salah satu konsep inovasi sebenarnya kan ini mah penghematan Pak. Tapi itu adalah ide ya yang bisa melakukan adaptasi juga tuh secara ini. Ya, itu yang poin-poin yang kita bisa saat nyatakan sebagai adaptif, dan itu perlu dikembangkan terus di lini bawah praktikal ya, termasuk ya kami ya punya ide-ide lain terkait nanti rencana ke depan kita menggunakan yang namanya sistem cashless. Ya, sistem cashless itu menggunakan pembayaran dengan uang semua. Gitu. Jadi transaksi itu dipastikan dengan uang. Yan, suaranya keluar nggak Yan? Ya, itu salah satu yang dikatakan adaptif tadi. Lalu terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif mungkin udah umum ya, kerjasama, sinergi. Ya. Jadi CPC ini wajib melakukan suatu konsep ya di lapangan atau di bawahnya itu benar-benar timnya itu bekerja sama dengan baik dan bersinergi. Ya. Jadi jangan sampai misalnya Pak ada yang nggak masuk Pak, terus posnya nggak diisi. Nah itu artinya kerjasama dan sinerginya nggak jalan gitu. Jangan sinerginya kalau misalnya ada uang lebih Pak, setoran lebih baru sinergi gitu. Nah itu beda ya. Jadi kalau konsepnya yang tadi saya bilang itu kan, hal-hal yang konsepnya kita lihat kurang maka kerjasamanya yang dibutuhkan. Ya. Jadi menurut saya sih, saya yakin di lapangan sudah menjalankan yang namanya akhlak inilah gitu. Hanya dibutuhkan memang saat ini sosialisasi ke lapangan supaya tim-tim memahami lagi bahwa kita punya core value BUMN yang harus kita selaraskan dan kita kita jalankan lah bersama-sama ya. Nah, nanti secara teknisnya seperti apa ya. Yang pertama sih saya berharap ya bahasa kata akhlak ini sudah terbiasa dan sudah tercermin dan sudah terpatri di dalam diri kalian masing-masing. Lalu kalian sebagai CPC hari ini yang dikumpulkan hari ini itu pada saat briefing udah bisa menyampaikan core value ini lagi ya, akhlak ini.
Jadi akhlak ini yang harus disampaikan. Amanah, kompetensinya, harmoninya, loyalitasnya, adaptifnya, lalu kolaboratifnya tuh para CPC harus mampu ya. Jadi nanti saya tugaskan mulai dari sekarang ya, setiap briefing itu wajib menyampaikan akhlak ini ya, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau nanti ditanya kasirnya, kalian tahu nggak akhlak? Oh nggak tahu Pak, berarti CPC-nya nggak pernah menyampaikan ini. Gitu. Kalau dibilang Pak, tahu nggak? Kita nanti random kita sekali-sekali coba cek kasirnya, tahu nggak akhlak? Oh tahu Pak, akhlak tuh amanah, kompeten, harmonis, ya, loyal, adaptif, kolaboratif, kan? Wah, berarti CPC-nya sudah melakukan sosialisasi ini, gitu. Sebenarnya caranya gimana CPC ini? Gampang sekali ya. Kamu print aja ya ini, yang materi ini di print, lalu di kantor ditempel, lalu setiap briefing dibacakan, ya, dibacakan. Artinya apa? Nanti ada yang dibacakan itu nanti ada ya. Jadi nanti yang ini Tresno, yang ini nanti di print. Setiap kata tulisan amanah di print nih satu halaman ini ya, lalu ditempel di kantor. Lalu ada tulisan di bawahnya kan amanah, lalu ada tulisan biru, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi pada saat nanti briefing, si CPC-nya ngomong nih, semangat pagi, itu berjalan terus ya, semangat pagi. AP2 dan seterusnya, APS dan seterusnya, lalu baca semacam ikrar ya, amanah. Kalau dibilangkan amanah, maka si kasir jawabnya adalah, atau tim yang ikut briefing menjawab, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Terus setelah amanah, Kak, kompeten apa tuh Tesno? Kalau dibilang kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, nanti ini divideokan ya, semua cabang ya, divideokan lalu di-share di grup ini lagi, di-share lagi ya. Jadi si CPC-nya bilang ya, amanah, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Itu yang dari yang ikut briefingnya. Masing-masing dikasih aja bacaannya biar kalau nggak hafal ya, kan panjangan tuh. Lalu kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah itu nanti kalau dibilangan kompeten, ya sementara mungkin bisa aja dibaca juga sama apa namanya CPC-nya pada saat nge-briefing, bacakan aja nggak apa-apa. Misalnya kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu diikuti sama tim-tim yang lain, gitu ya. Keterangannya mau usah dibacain. Jadi yang tulisannya kompeten yang gede sama yang warna biru ini aja yang kalian baca di lapangan. Terus habis kompeten, wah habis waktunya. Habis ya. Habis lagi. Bukan ini. Sian ini. Harmonis, ya. Sama. Nggak tahu tadi kepencet punya modal ini. Jadi harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi ntar CPC-nya pada saat briefing atau pengawasnya pada saat briefing menyampaikan harmonis. Kami jadi sama-sama baca. CPC-nya bilang harmonis, lalu sama-sama baca. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya. Lalu loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Atau divideokan. Adaptif, nanti CPC ngomong adaptif, lalu timnya berbarengan bersama-sama mengucapkan kami terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan. Lalu kolaboratif, kami mendorong kerjasama yang sinergis. Nah, kata akhlak dan warna yang biru tadi itu disebutkan setiap briefing, ya. Dan mulai sekarang kalau bisa nanti divideokan hasilnya pada saat kalian melakukan briefing tadi, ya. Jadi CPC pada saat briefing menyampaikan ya, amanah tadi kan, langsung sebut amanah adalah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi
sama-sama briefing terkait hal itu. Jadi kita mencoba menanamkan kata akhlak ini pada saat mau bekerja. Jadi pada saat briefing ini wajib untuk dilakukan. Ya. Jadi saya rasa ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, prioritas pertama adalah ini dulu ya. Sampai nanti kita punya ide-ide atau hal-hal yang sifatnya inovasi untuk bagaimana sosialisasi kata akhlak ini bisa tersosialisasi dengan baik gitu ya. Saya rasa dari saya itu saja ya. Jadi dalam dalam konsep implementasinya, yang pertama tulisan-tulisan ini yang tadi akhlak tadi sampai dengan Kak terakhir ya, mulai dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaborasi itu ditempel aja di setiap kantor ya, kantor parkir ini tempelin tuh satu lembar. Lalu pada saat di briefing dibacakan akhlak, tadi kan akhlak yaitu amanah. Amanah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah ini dibacakan terus sampai dengan kolaboratif gitu. Kalau dibilang kolaboratif, kami mendorong kerjasama yang sinergis. Jadi itu sama-sama di ini. Jadi target pertama kita lakukan itu dulu di lapangan. Kalian videokan selama 1 minggu itu coba kita lakukan supaya benar-benar tertanam di operasional di lapangan. Nanti sambil berjalan paralel ya, kita akan coba cari ide-ide bagaimana akhlak ini bisa dipublikasikan kepada user atau pengguna atau customer kita lah, pengguna jasa kita ya. Itu yang kita harapkan nanti ada suatu perubahan ya dari kata akhlak ini yang bisa nanti diterapkan di sana ya. Saya rasa itu dari dari saya ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau ingin disampaikan, saya buka. Kira-kira saya tunjuk dulu satu-satu ya. Waktunya mungkin nggak lama-lama. Dari lokasi paling atas dulu, yaitu dari Rumah Sakit Royal Medan, coba. Silakan memberikan suatu penyampaian terkait dengan sosialisasi ini. Atau mungkin kalau misalnya ada kendala atau mungkin ada keluhan, sok silakan disampaikan.